siapapun, engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memiliku.
Shalom Alaihim. Selamat pagi. Kita mengucap syukur karena sampai hari ini Bapak Yahweh masih memelihara kita semua. Dan saatnya kita akan sama-sama melaksanakan ibadah secara online. Dan saya percaya Bapak Yahweh melawat kita semua. Sebelum kita mendengarkan daftar Elohim, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa Yahweh besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes. Engkau yang bertakhta di Samayim. Kami berterima kasih atas segala berkat dan rahmat-Mu yang tidak henti-hentinya Bapa Yahweh curahkan kepada kami semua. Sehingga pada hari ini kami masih bisa merasakan kasih dan kuasa-Mu tercurah bagi hidup dan kehidupan kami semua, baik hamba-Mu maupun juga seluruh kehilat-Mu yang ada di rumahnya masing-masing. Bapa Yahweh yang agung dan mulia, Engkau kekal selama-lamanya. Pada kesempatan ini kami datang di hadapan-Mu memohon kuasa urapan-Mu untuk memberkati dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati juga seluruh kehilat-Mu yang ada di rumahnya masing-masing. Saat ini mereka dengan tekun setia untuk beribadah, mengagungkan, memuliakan nama-Mu, bahkan mendengarkan daftar Elohim. Bapak Yahweh urapi hamba-Mu, urapi seluruh kehilat-Mu, supaya mereka dapat mendengar dan memahami kebenaran daftar Elohim pada pagi hari ini. Berbicara bagi kami semua karena kami siap mendengarkan daftar Elohim pada pagi hari ini. Kami tolak segala roh yang didalangi oleh si iblis dengan cara-cara untuk mengganggu dalam kami beribadah dengan sungguh-sungguh. Kami tolak dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Ya Ruach HaKodes yang menguasai, mengendalikan kami semua dalam mendengar daftar Elohim pada pagi hari ini. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Adonai Yeshua HaMashiach, pada pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan daftar Elohim, bahwa sebagai orang Nasrani, sebagai orang yang percaya kepada Adonai Yeshua HaMashiach, kita harus memiliki karakter sikap yang diubah oleh Ruach HaKodes, oleh Roh Bapa Yahweh, sehingga kita menjadi kesaksian hidup ya di tengah-tengah masyarakat yang saat ini masih banyak yang belum mengenal dan percaya kepada Adonai Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu, hidup kita ini harus senantiasa mengalami kemajuan secara rohani. Sehingga kita menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah masyarakat yang saat ini sedang dilanda dengan berbagai masalah, pergumulan-pergumulan hidup. Puji nama Bapa Yahweh. Pada pagi hari ini kita akan membaca kitab suci yang terdapat di dalam Titus pasal yang ketiga, ayatnya yang kedua. Saya bacakan ayat firman Tuhan. Dengan tidak menghujat siapapun, tidak suka bertengkar, baik hati, sambil menunjukkan segala kelemah lembutan kepada semua orang. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Adonai Yeshua HaMashiach, sekarang ini kita berada masa yang sulit. Ya, kita percaya dunia ini semakin hari semakin rusak. Olehnya, sebagai orang Nasrani kita harus memiliki iman, ya, pengharapan dan
kasih kepada Bapa Yahweh, Besem Yesua Hamasya Wiruha Kudus. Sehingga kita semakin hari semakin menjadi orang yang berdampak, menjadi saksi Tuhan kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Saat ini kita sedang menantikan kedatangan Yesua yang kedua kali, ya. Tetapi dalam menyongsong kedatangan Adonai Yesua Hamasya, kita jangan menjadi orang Nasrani yang pasif. Jadi orang Nasrani yang diam atau pasif saja. Tetapi di dalam penantian kita, dalam rangka menyongsong kedatangan Yesua yang kedua kali, kita harus dalam penantian yang aktif. Sambil menantikan kedatangan Yesua Hamasya, kita harus progres, ya, bekerja. Karena Yesua telah memberikan tanggung jawab kepada saya dan saudara, ya, melakukan tugas di tengah-tengah dunia ini. Jadi selama Yesua Hamasya di Samayim, kita yang ada di dunia ini harus melakukan tugas-tugas yang sudah dipercaya, ya, yang sudah dipercayakan kepada kita masing-masing. Yaitu kita harus memelihara, mengelola, mengembangkan seluruh ciptaan demi untuk kemuliaan, kemasyhuran nama Bapa Yahweh Besem Yesua Hamasya. Karena saya dan saudara dipanggil, ya, dan dipilih sebagai kehendak Tuhan untuk menyaksikan perbuatan-perbuatan tangan Bapa Yahweh yang maha besar melalui pekerjaan kita masing-masing, agar seluruh dunia bisa melihat kebesarannya. Dan semakin kita sebagai kehendak Tuhan mengabdi kepada Bapa Yahweh Besem Yesua Hamasya. Nah, di dalam bacaan kita, firman Tuhan pada pagi hari ini menyebutkan bagaimana seharusnya sikap orang Nasrani. Sikap orang Nasrani di tengah-tengah masyarakat. Saya dan saudara dipanggil untuk menunjukkan sikap yang ramah, sikap yang lemah lembut, sikap yang mencintai semua orang, juga terhadap orang yang membenci. Ya, sungguh ini satu tugas yang maha berat, satu tugas yang maha sulit untuk dilakukan. Di samping itu, di tengah-tengah saudara-saudara kita yang lain, ya, yang belum percaya kepada Yesua Hamasya, kita harus memiliki sikap yang menunjukkan sikap yang ramah, lemah lembut, ya. Bahkan di sini dikatakan kita harus berdoa kepada mereka yang membenci. Jadi orang Nasrani dinasihati supaya tidak memfitnah, tidak bertengkar, ya, tidak bersikap sombong, ya. Dengan demikian orang Nasrani harus selalu, dikatakan bacaan kita, menjaga perkataan, sikap, dan tingkah laku. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Adonai Yesua Hamasya, hari-hari ini kenasranian kita selalu menjadi sorotan di mana-mana. Tulisan atau kitab 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan bahwa segala sesuatu sudah dekat. Karena itu hendaklah kamu jernih dalam berpikir,
Dan hendaklah kamu juga berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga. Karena kitab suci ini menuliskan kehidupan kita itu bagaikan surat yang terbuka. Bagaikan surat yang terbuka yang dibaca oleh semua orang. Karena itu setiap orang yang percaya kepada Adonai Yeshua HaMasiah sebagai pengikut pengiring Yeshua HaMasiah sepatutnya selalu mengawasi kehidupannya agar tidak menjadi batu sandungan. Ya, sebaliknya kita harus menjadi berkat. Ya, saudara yang kekasih dalam Adonai Yeshua HaMasiah. Jadi kita harus menjadi berkat. Bahkan di dalam kitab Yakobus juga di sana diingatkan supaya kita senantiasa menjaga lidah agar setiap perkataan yang keluar dari mulut kita ini tidak membawa kita kepada kebinasaan, tidak menjerumuskan ke sesuatu kehidupan yang sulit. Yesus juga mengingatkan bahwa mata itu adalah pelita tubuh. Yesus mengatakan bahwa mata adalah pelita tubuh. Jika mata kita baik, maka teranglah seluruh tubuh. Sebaliknya jika mata kita jahat, gelaplah seluruh tubuh. Nah, setiap perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang yang percaya kepada Yesus harus menjadi satu kesaksian. Sehingga melalui semuanya itu, setiap orang dapat memuliakan Tuhan Yesus. Saudara yang kekasih dalam Adonai Yeshua HaMasiah, mengapa anggota tubuh kita harus dipakai secara baik dan terus dipergunakan demi kemuliaan nama Tuhan Yesus? Sebab betapa sering fitnah, pertengkaran, kesombongan, perselisihan itu berasal dari mata, berasal dari telinga dan mulut yang dipergunakan dengan tidak hati-hati. Sehingga firman Tuhan seringkali mengingatkan kita supaya senantiasa menjaga anggota tubuh kita ini dengan baik. Menjaga anggota tubuh kita ini dengan baik. Ya. Sekarang coba saudara perhatikan di dalam kehidupan sehari-hari. Betapa mata kita ini dapat menangkap apa saja yang masuk dalam sudut penglihatan kita. Tetapi betapa sering kita melihat seseorang atau melihat saudara kita seiman dengan hati atau dengan jiwa yang menafsir-nafsir dan bersikap mencurigakan. Jika kita melihat seseorang, seringkali kita tidak melihat dengan mata yang polos tanpa prasangka. Tapi kita melihat dengan seluruh kecenderungan dan watak kita yang masing-masing. Dengan segala kebencian, nafsu, kecurigaan. Kita sering melihat seseorang dengan dipengaruhi oleh suasana jiwa pada saat kita melihat. Kadang-kadang hanya karena persoalan mata, persoalan melihat dapat menjadi sumber perkelahian, sumber pertengkaran. Seseorang mungkin tersinggung ketika dia dilihat, dipandang oleh temannya tidak seperti biasanya. Lalu marah, benci, bertengkar. Mungkin hari ini kita melihat si A, sangat baik, sangat mempesona, namun besok berubah.
sangat menjengkelkan. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa dengan mata kita dapat menciptakan sesuatu kesan yang berbeda atas diri sesama kita atau saudara kita. Demikian juga dengan telinga. Tampaknya bagian dari anggota tubuh ini juga kelihatannya tidak berbahaya. Tapi jika kita kurang berhati-hati memakainya, juga dapat menimbulkan pertengkaran, perselisihan, ya, kebencian, dendam. Ya, kita tahu bahwa dengan telinga kita ini dapat mendengar apa saja, menafsirkan secara bijaksana segala sesuatu yang telah kita dengar. Sehingga betapa sering kita salah mendengar, lalu kita marah, kita benci, tersinggung, dan akhirnya bertengkar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Adonai Yesus HaMasiah, pertengkaran juga sering terjadi karena kita dalam mendengar kurang dapat memilih yang mana, apa, dan dari mana suara itu. Kita juga lupa mendengar, berarti juga menimbang. Mendengar berarti juga kita menilai di antara sekian hal yang pernah dan akan kita dengar. Kita juga diingatkan supaya dikatakan firman Tuhan tadi, jangan memfitnah, ya. Karena firman Tuhan katakan, jangan memfitnah. Memfitnah itu adalah dosa yang disebabkan oleh lidah. Dosa inilah yang telah menghinggapi orang-orang atau jemaat di Kreta yang dikisahkan, yang ditulis oleh Rabi Paulus. Tetapi kita hendaknya memakai kata-kata ya menjadi berkat, ya, kata-kata yang menjadi berkat. Di sini di dalam bacaan kita pagi hari ini, firman Tuhan kita diingatkan bahwa perkataan walaupun hanya seucap mempunyai kekuatan yang dapat menimbulkan masalah, kejengkelan, dan kemarahan seseorang. Kata-kata seseorang mempunyai daya, sehingga dengan satu kata dapat membuat seorang juga menjadi ketakutan, bahkan bisa menghancurkan hatinya, membuat dia kecewa, sakit hati. Jadi kata-kata merupakan fitnah itu dapat merugikan, ya, kehormatan orang lain dan menodai nama baiknya. Dan akibat fitnahan itu hanya sangat mengerikan. Coba lihat, ada banyak orang yang salah berkata-kata, ada contoh bahkan mereka harus meringkuk di penjara. Ya, hanya berkata-kata yang keluar seenaknya, ya, memfitnah, itu berakibat fatal sehingga ia harus dikeluarkan dari pekerjaannya sebagai pegawai negeri. Saudara yang kekasih dalam Adonai Yesus HaMasiah, jadi setiap ucapan yang keluar dari mulut kita ini hendaklah itu mendatangkan berkat. Ya, jadi setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita tidak mendatangkan bencana, tidak merugikan orang lain. Jadi hendaknya mendatangkan berkat, ya, sehingga orang boleh percaya kepada Adonai Yesus HaMasiah. Karena kita ini adalah saksi Tuhan Yesus. Kita membawa misi keselamatan bagi banyak jiwa-jiwa yang terhilang. Mungkin itu keluarga kita, mungkin tetangga kita. Ya, kita juga harus menjadi saksi Tuhan. Kita menjaga
Ya, setiap tindak tanduk perbuatan kita, sepak terjang kita, ya, sebagai seorang anak Tuhan Yesus, kita ditempatkan di tengah-tengah masyarakat ini. Tentu kita harus selalu mengikuti teladan Adonai Yesus HaMashiach. Kita tidak dibenarkan terus mengurung diri, berdiam diri, tidak pernah bergaul dengan lingkungan, dengan saudara-saudara yang ada di tengah masyarakat. Kita tidak boleh berdiam diri, tapi kita bergaul ya dengan siapa saja dalam kehidupan bermasyarakat. Kita harus menjadi berkat. Jadi kita tidak boleh bergaul hanya dengan kelompok kita sendiri atau dengan orang seiman saja. Ya, kita harus bergaul. Ya. Sebab jika kita lakukan ini, kita mau bergaul, kita bisa menjadi saksi Tuhan. Tapi kalau tidak bergaul, kita tidak menjadi saksi. Ya. Justru menjadi dengan bergaul dengan semua orang, kita dapat bersaksi melalui perkataan, melalui perbuatan kita, ya, sikap kita, ya, karakter kita yang memang sudah diubahkan oleh Adonai Yesus HaMashiach. Tadi saya katakan bahwa kita ini sedang disorot, ya, karena kita ini bagikan surat yang terbuka, yang dibaca oleh semua orang. Karena itu setiap kita yang percaya harus ya mengawasi kehidupan kita ini agar tidak menjadi batu sandungan. Kita harus menjadi berkat di akhir zaman ini. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, dan akhir segala sesuatu sudah dekat, karena itu hendaklah kamu jernih dalam berpikir, dan hendaklah kamu berjaga-jaga dalam doa. Artinya di sini kita harus mampu dalam penguasaan diri. Karena ada banyak hal, banyak kejadian yang bisa dapat memancing kita untuk berbuat dosa. Hari-hari ini marak perjudian di mana-mana, capjikia, ya, merajalela. Tetangga-tetangga saya ini semuanya, ya, mereka suka ya, memasang nomor, ya, dengan alasan di saat pandemi ini sulit, ya, ekonomi lagi sulit, tetapi mereka bilang memasang kadang-kadang beruntung katanya. Tapi semua itu trik iblis. Ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian, kehelat Tuhan. Perjudian di samping kiri kanan gereja ini semakin marak. Nah, karena itu kita mampu menguasai diri. Ya. Mampu menguasai diri. Ada banyak hal, ya, kejadian yang bisa memancing saya saudara kehelat Tuhan berbuat dosa. Banyak orang mudah marah, mudah terpancing melakukan hal-hal yang jahat, berjudi, ya. Bahkan tidak jarang ada orang yang rela membunuh ataupun mengakhiri hidupnya dengan mudah tanpa berpikir panjang. Jika saudara mau selidiki, mengapa semua orang itu bisa melakukan hal-hal seperti itu? Maka mungkin salah satu jawabannya
yang bisa kita temukan karena satu perkara, mereka tidak mampu menguasai diri. Tidak mampu menguasai diri. Jadi poinnya kita harus satu, menguasai diri. Lalu yang kedua, jadilah tenang. Tenang ini adalah kebutuhan semua orang. Kebutuhan semua kehilat Tuhan. Ya, tanpa ketenangan tidak ada orang mampu menjalani hidup ini dengan baik. Sebaliknya, ketika kita mampu untuk tenang, maka kita dimampukan untuk menghadapi segala sesuatu dengan baik. Saat pandemi ini memang perekonomian sulit. Tapi kalau kita tenang dan berserah kepada Adonai Yesus HaMashiach, pasti engkau mampu menghadapi segala sesuatu dengan baik. Kitab suci sendiri mengatakan di dalam Yesaya 30 ayat 15 bagian B, dalam tinggal tenang dan percaya terletak apa? Kekuatan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ya. Jadi hal ini berarti ketika kita belajar untuk tenang, ya, maka kita mendapat kekuatan. Ada kekuatan yang kita peroleh dari Bapa Yahweh, Besem Yesus HaMashiach, Ruach HaKodes, untuk menghadapi semua tantangan, semua persoalan hidup yang terjadi di saat pandemi COVID-19 yang belum selesai. Ya, dalam hidup ini tentu kalau kita tenang, kita bersama dengan Tuhan. Seperti yang dikatakan David atau Raja David di dalam Mazmur 62 ayat 1. Dia mengatakan bahwa hanya dekat Yahweh saja aku tenang. Hanya dengan Yahweh saja aku tenang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, di saat-saat sekarang ini, yang pertama kita harus mampu menguasai diri dan jadilah tenang. Lalu yang ketiga, suka berdoa. Suka berdoa. Berdoa bukan perkara yang mudah, Bapak Ibu. Sebab sejatinya doa ini adalah bagaimana kita membangun hubungan dengan Bapa Yahweh, Besem Yesus HaMashiach, Ruach HaKodes. Karena itu jangan pernah berpikir bahwa berdoa itu hanya sebatas susunan kata-kata saja. Oleh sebab itu, saya ingatkan di akhir zaman ini, hal yang tidak kalah penting untuk selalu dibangun adalah bagaimana kehilat Tuhan membangun hubungan yang intim dengan Bapa Yahweh, membangun hubungan yang intim dengan Adonai Yesus HaMashiach, Ruach HaKodes setiap waktu. Sebab kita tidak tahu kapan akhir zaman itu akan tiba. Namun jika kita ada di dalam Bapa Yahweh Besem Yesus HaMashiach, Bapa Yahweh Besem Yesus HaMashiach akan memelihara kita. Ya, kita tidak menjadi takut dalam menghadapi dan menjalani hidup ini. Sebab itu mari kita tetap suka berdoa, selalu berjaga-jaga dan menjalani kehidupan ini. Berdoa kepada Bapa Yahweh Besem Yesus HaMashiach, Ruach HaKodes. Saya percaya Tuhan akan berkarya atas hidupmu, rumah tanggamu, ekonomimu akan dipulihkan. Ya, kalau engkau suka berdoa. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kehilat Tuhan semuanya.
adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Satu saat aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Suatu saat aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Satu saat aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkat. Satu saat aku tak berdaya, hidup ini Sudah jadi berkat. Puji Bapa Yahweh, mari kita akan berdoa buat firman Tuhan yang kita dengar. Bapa Yahweh, Besem Yesus Hamasi Yahweh Ruha Kodes, kami bersyukur pagi hari ini kami telah dilawat oleh Bapa Yahweh. Karena Bapa Yahweh adalah roh adanya. Engkau Elohim yang bertanggung jawab atas kehidupan kami. Yang memberkati kami, menyertai kami, melindungi kami sampai hari ini. Sehingga sampai hari ini kami bisa sehat, kuat, kami ada dan dapat beribadah, mendengarkan firman, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Biar kami menjadi pelaku-pelaku firman. Firman-Mu kami kalungkan di dalam hati kami. Sehingga kami benar-benar menjadi saksi Tuhan, menjadi alat, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Yahweh, berkati anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Berkati rumah tangganya, berkati segala usahanya, berkati juga anak-anak kami yang
sekolah. Tuhan berkati baik mereka yang sampai hari ini masih sekolah secara daring. Tuhan berkati. Tuhan tolong berikan hikmat, kepandaian bagi setiap anak-anak. Bagi mereka yang sakit, kiranya Bapa Yahweh ulurkan tangan-Mu. Bapa Yahweh menyembuhkan segala sakit penyakit anak-anak. Demi nama Adonai Yesus HaMasiah, biar anak-anak-Mu tetap sehat, kuat dalam menjalani hidup ini. Terima kasih Bapa Yahweh, berkati pekerjaan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, jaga lindungi mereka. Baik mereka yang bekerja di luar kota, Tuhan sertai, Tuhan jagai. Tuhan memberkati mereka yang berdagang, buatlah usaha dagangan mereka sukses, berhasil, dan tetap lancar. Nama Bapa Yahweh, Sem Yesus HaMasiah dipermuliakan. Kau memberkati gereja pemulihan firman Jemaat Angelika. Pakai gereja ini untuk pemberitaan kabar keselamatan bagi jiwa-jiwa yang ada di sekeliling gereja ini. Tuhan pakai, Tuhan juga urapi seluruh kehilat Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, baik dalam perkataan, perbuatan, dan sikap. Terima kasih Bapa Yahweh. Demi nama Adonai Yesus HaMasiah. Terimalah berkat Yefareka Yahweh Weis mereka. Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Yair Yahweh Panareka Wikuneka. Yahweh menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Isa Yahweh Panareka Wiasem Leka Salom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati saat engkau masuk, diberkati saat engkau keluar. Diberkatilah rumah tanggamu dan seluruh keturunanmu. Diberkati engkau dengan umur panjang. Dan engkau dijadikan oleh Bapa Yahweh senantiasa sukses dan berhasil. Kiranya berkat kasih dari Bapa Yahweh, cinta kasih dari Adonai Yesus HaMasiah, pimpinan Ruach HaKodes menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, sampai kedatangan Yesus HaMasiah yang kedua kali, membawa kita masuk Samayim kekal selama-lamanya. Demi nama Adonai Yesus HaMasiah. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.